الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الشيخ الزرنوجي، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله، سلام فقيه المقدم محمد بن عيسى ثم إلى حبيب الجنة، ثم إلى حضرة ثم إلى جميع مشايخنا في الدين وجميع آباء أمهاتنا أزواجنا ذريتنا وأحبابنا أجمعين، نوينا تعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الخير دلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يشفينا من ظاهر الباطن. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin, qala فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها. Seyogianya buat seseorang itu tidak boleh lalai terhadap dirinya dan hal-hal yang memberikan manfaat kepada dirinya, dan juga tidak boleh lalai terhadap segala sesuatu yang membahayakan dirinya, dunia maupun ukhra, dunia maupun akhirat. Kalau kita aja nggak boleh lalai, kita kena musibah dunia, bagaimana dengan musibah akhirat? Kan kita nggak mau kena musibah dunia. Ada gak di antara kita yang mau kena musibah dunia? Kalau kita nggak mau musibah dunia, apalagi akhirat. Ada di antara kita mau kebakar atau kena beling atau kena paku begitu, atau lagi jalan enak-enak kemudian kejatuhan pensil ya 5 kilo ya 5 kilo aja sakit, itu aja kita nggak mau. Bagaimana musibah akhirat? Kita nggak sholat, atau sholat kita sholat tapi nggak benar. Karena muslim bisa jadi dia sholat tapi sholatnya nggak benar, atau dia nggak sholat, dua-duanya nggak benar. Ya jamaah sekalian, jadi muslim itu bisa jadi di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sholat tapi sholatnya nggak benar. Banyak orang sholat, masya Allah, sholat tapi sholatnya nggak benar. Artinya sholatnya tidak sesuai dengan fikih, tidak sesuai dengan ketentuan syariatul Islam, atau mungkin dia tidak sholat. Nah, dua-duanya tidak bermanfaat. Yang sholatnya nggak benar dan yang tidak sholat, dua-duanya tidak bermanfaat. Nah, kita harus hati-hati. Kalau itu di dunia dapat musibah, minimal orang yang
tidak sholat atau sholatnya tidak benar, minimal nggak berkah hidupnya. Kerja tapi nggak ada hasil. Coba aja kita lihat, banyak orang kerja, Masya Allah, 100 tahun dia punya umur, 100 tahun dia punya umur, nggak ada hasilnya, nggak ada berkahnya. Anak pada ngerongrong istrinya, naudzubillah min dzalik, hartanya nggak ada manfaatnya semuanya. Dia melakukan usaha dibohongin, melakukan usaha dibohongin lagi, melakukan ini dibohongin, melakukan itu dibohongin lagi, di sana dan di sini dibohongin, karena nggak berkah. Orang kalau nggak berkah dibohongin mulu, ya. Dan juga orang nggak berkah ngebohongin juga, ngebohongin nggak berkah, dibohongin juga nggak berkah. Bagaimana kita harus punya ilmu. Nah, ilmunya itu, ketika ilmu yang bersandar kepada Allah dan Rasulullah, maka ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ilmu tidak bersandar kepada Allah dan Rasulullah, tidak bermanfaat. Banyak kita punya ilmu tapi nggak bersandar kepada Allah dan Rasulullah, tidak manfaat. Gitu. Jadi kita harus perhatian dengan hal seperti itu. Kalau jari kita aja nggak mau ketusuk paku, kita jalan ketusuk paku, tembus saja, enak nggak? Itu di dunia aja nggak enak, bagaimana di akhirat? Ya, itu orang nggak peduli kepada sesama, itu musibahnya besar nanti di akhirat. Nggak peduli sama sesama, biarin dah. Mau majelis, mau hidup, mau enggak, masjid mau hidup, mau enggak, mau syariat Islam mau hidup, mau enggak peduli. Itu naudzubillah min dzalik, tidak bakal dipedulikan oleh Allah kelak nanti di hari kiamat. Baru pertama kali dia ada di hari kiamat, enggak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berangkat haji tanpa bimbingan aja repot. Ini dia berangkat haji tanpa bimbingan, padahal pesawat ada, semuanya ada. Tapi kalau tanpa ada bimbingan, bingung dia. Mana pesawat yang mana, menuju yang mana. Apalagi dia nggak ngerti bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti, kesana kesini blow on, ya blow on, nggak ngerti apa-apa. Tanpa ada bimbingan, ya udah, kita manusia bagaikan manusia blow on yang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau misalnya udah blow on, nggak mau dibimbing, blow on kuadrat nanti. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Udah blow on kuadrat, udah tahu dia tidak mengerti syariatul Islam, tapi dia nggak mencoba untuk mendapatkannya. Umur boleh berlanjut, umur boleh menjadi tua, tapi kalau ilmu tidak tua, sama aja bohong. Karena seseorang itu dilihat dari ilmu, bukan dari umur. Seseorang itu dilihat dari kebijakan dia dalam berilmu, bukan karena umur. Kay la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih. Tujuannya agar akal dan ilmunya itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Jangan sampai akal kita, ilmu yang kita pelajari menyebabkan kita masuk ke neraka. Jangan. Seharusnya akal yang kita miliki, ilmu yang kita dapati, itu menyebabkan kita mendapat ridha Allah. Fa'izdada ugubatan, orang yang punya ilmu, ilmunya banyak. Nih dengerin, ilmunya banyak tapi nggak ngamalin ilmu, itu fa'izdada ugubatan, hukumannya lebih berat. Karena orang tahu beda dengan orang tidak tahu. Orang yang tahu itu hukumannya beda dengan orang yang tidak tahu. Coba kita lihat, ada angkatan, misal, makanya kan ada majelis mahkamah militer. Mahkamah militer itu kalau mukul habis-habisan, lebih daripada di penjara biasa, daripada penjara sivil. Kenapa? Orang militer kok malah keluar dalam aturan negara. Udah habis-habisan. Beda dengan orang sivil. Beda militer dengan sivil, kan militer ada pendidikannya.
ada ini dan sebagainya. Orang sipil nggak tahu. Yang nggak tahu aja dapat penjara, bagaimana yang tahu? Gitu. Pelanggaran yang berat, misalnya ditaruh di Nusa Kambangan, atau kalau misalnya di Amerika, di apa namanya? Apa? Di Amerika, kok Allah di mana? Cipinang yang nyuri ayam. Yang nyuri ayam Cipinang. Yang nyuri ayam Cipinang. Yang nyuri apa namanya BH orang Cipinang. Ini yang gede-gede nih. Di Meksiko. Di mana? Iya. Udah iya itu aja dah. Itu dia. Di mana? Itu dia. Pokoknya itu dia udah. Allah lupakan, saya lagi lupa ini, masya Allah. Gitu. Itu kan dahsyat. Ya kan, di penjara aja kan orang berbeda-beda. Penjaranya juga beda-beda. Ada penjara kelas 1, ada penjara kelas 2, ada penjara kelas 3. Nanti ada penjara yang sekira-kira di bawah tanah, cuma sekedar setengah meter. Diri nggak bisa duduk pun susah. Bagaimana mau tiduran? Ya, dan itu ada penjara model seperti itu. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Kita ngelihat kayak gitu aja nggak kuat. Bagaimana di akhirat? Tapi masih bandel banget. Bandel, sombongnya, angkuhnya luar biasa. Gitu. Mau kemana? Ya, mau kemana pada angkuh banget? Mau kemana pada sombong banget? Kita biarkan diri kita sehari nggak dapat ilmu, itu kan sombong. Sehari kita nggak dapetin duit, kita nangis. Giliran sehari nggak dapetin ilmu, nggak ada nangis-nangisnya. Yang kayak gitu tidak boleh. Ya jamaah, yang kayak gitu tidak boleh. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min sakhatihi wa 'iqabih, dari murka dan dari laknatnya. Kita berlindung dari murkanya Allah. Jangan berani-berani banget sama Allah. Hukum Allah dipelajari, bukan malah tidak dipedulikan. Suami enggak ngajarin istrinya kemana-mana, hancur berantakan, la izin, wala pakai jilbab, wala apa namanya, naudzubillah min dzalik. Anak tidak dididik, dibiarkan begitu saja. Laki dan perempuan sama kita lakukan sama, padahal laki adalah laki, perempuan adalah perempuan. Ada masing-masing tabiat yang kajiannya juga berbeda-beda. Kita malas melakukan ibadah, andaikan ibadah nggak tahu hukum. Tuh lihat, andaikan dia melakukan ibadah nggak tahu hukum, ini ngeri sekali. Terkadang orang udah merasa nyaman, padahal dia berada di dalam api neraka. Nyaman. Ada orang nyaman dengan ibadahnya. Justru orang semakin banyak ibadah, semakin banyak nangis di hadapan Allah. Bukan malah nyaman, oh saya ini udah nyaman, sholat 5 rakaat. Saya sholat 5 rakaat, betul? 5 apa? Ini saya ini sholat udah 5 rakaat, zuhur 5 rakaat, asar 5 rakaat. Saking pinternya dia. Gitu. Asar, maghrib, semuanya 5 rakaat. Dulu saya masih kecil, mungkin umur 2 tahun setengah kali ya. 2 tahun setengah. Saya dapat kajian 5 dengarnya 5 waktu. Akhirnya saya sholat sunat maghrib 5 rakaat. Orang udah selesai, waduh, lama amat saya gitu. 5 rakaat lagi. Orang ngeliatin lucu aja. Umur 2 tahun setengahan lah kurang lebih, atau 3 tahun gitu. Ada di antara kita umur 3 tahun? Ada? Mana? Saya mau ngeliat. Seumur itu saya sholat, yaitu di musola, sholat sunat 5 rakaat. Saya lihat la ilaha illallah, kalau orang belum udah selesai, saya belum juga. Ya lagi sholat berikut lagi. Nggak lama ngaji, bukan 5 rakaat, 5 waktu rupanya.
nggak apa-apa. Untung salahnya di umur 3 tahun. Nggak apa-apa, salah umur 3 tahun. Lah ini orang udah 30 tahun masih salah juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu bukan meninggal doang. Kita ngucap innalillah. Orang nggak ngaji, innalillah. Orang nggak puasa, innalillah. Ramadan. Orang nggak sholat tarawih, innalillah. Ada perempuan lebih lebih memilih untuk cuma sekedar goreng biji ketapang daripada sholat tarawih, innalillah. Lah biji ketapang dia. Pada akhirnya juga biji ketapang habis, gorengan habis. Ibadah kan nggak ada habisnya. Iya, tarawih nggak ada habisnya. Nikmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya tarawih sebentar lagi. Bagaimana persiapan tarawih kita? Di mana kita tarawih? Kita syiarkan atau tidak? Di mana kita di bulan suci Ramadan? Di atas sajadahnya kah? Dengan cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah kah? Apakah kita berada dalam dakwahnya Rasulullah kah? Berada di balik layarnya mereka para ulama kah? Kalau tidak, umur kita rugi. Umur begitu saja tamdi sabahlan, berlalu begitu saja. Kita bukan ulama, tapi kita enggak berkiblat kepada ulama. Kita bukan wali, tapi kita enggak berkiblat kepada para wali. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Wali bukan, ulama bukan, tapi belaga. Orang soleh bukan, pembesar bukan, tapi belaga. Mau jadi apa? Orang meninggal dunia kalau udah jadi wali enak. Ya, udah jadi wali kemudian meninggal dunia, dijamin oleh Allah. Orang jadi ulama kalau dia meninggal dunia, dijamin oleh Allah. Dijamin enggak? Jamin, Allah yang Maha menjamin. Lewat nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jasad yang utuh sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah adalah jasadnya mereka para ulama. Tubuhnya mereka para ulama di dalam kuburnya utuh. Enggak berbentuk bangkai. Utuh. Allahu Akbar. Kita enggak mau dekat sama mereka. Mau kemana? Demen banget kita kalau udah masalah politik, demen banget. Kalau masalah jabatan, pejabat, demen banget. Kalau udah bicara sama orang kaya, demen banget. Giliran bicara tentang ulama, mehek dia. Bicara tentang ulama, jauh dia. Apa-apaan? Kita dapat syafaat dari mereka para ulama. Kita enggak diberikan syafaat oleh orang kaya, enggak. Orang kaya enggak memberikan syafaat. Pejabat yang zalim enggak memberikan syafaat. Ulama yang memberikan syafaat. Jauh dengan mereka, jauh pula nanti kelak di hari akhirat. Nabi aja, Nabi Muhammad, beliau memberikan syafaat kepada umatnya saja. Umat lain ya nabi lain, ya kan? Umatnya Nabi Allah Isa, ya Nabi Allah Isa yang memberikan syafaat. Umat Nabi Allah Adam yang memberikan syafaat. Kalau itu adalah nabi, bagaimana ulama? Yang diberikan syafaat oleh ulama yang murid-muridnya. Tapi kalau misalnya murid enggak mendekat, bagaimana memberikan syafaat? Apakah ada orang sakit kemudian dia enggak ke dokter atau enggak ke rumah sakit kemudian disuntik? Ada enggak? Saya sakit, Masya Allah sakit. Siapa yang mau nyuntik? Nanti enggak ke dokter, nanti enggak ke rumah sakit. Siapa yang mau nyuntik? Siapa yang mau ngobatin? Betul enggak? Kita enggak mau mendekat, siapa yang mau ngobatin? Penyakit batin jauh lebih perkara daripada penyakit zahir. Penyakit batin lebih dahsyat daripada penyakit zahir. Kita penyakit apa zahir? Jantungan misalnya, ketakutan mati. Waduh, ini saya mati nih. Padahal kematian hanya Allah yang Maha tahu. Berapa banyak orang sakit jantung umurnya sampai 80-an. Orang nggak punya penyakit meninggal langsung. Betul nggak? Siapa yang tahu? Kematian bukan karena lantaran penyakit atau tidak, tapi lantaran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal. Semuanya udah ada ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad warada fi manaqibil ilmi. Telah datang tentang keistimewaan ilmu. Ilmu, orang bisa sukses dunia lantaran ilmu. Orang sukses di akhirat lantaran ilmu. Mau sukses dunia akhirat lantaran ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Fa'alaihi bil ilm. Wajib buat dia untuk mendapatkan ilmu. Wa fadailihi, keistimewaan ilmu. Bagaimana istimewanya nih? Ini ilmu ini istimewanya ini, ilmu ini. Kalau misalnya kita mau makan buah-buahan kan masing-masing ada manfaatnya. Ada kegunaannya. Misalnya makan apa namanya? Buah apa namanya? Buah ini kelapa ya Allah, yang Tuhan lontar, betul. Buah lontar. Buah lontar, buah kolang-kaling. Kan itu diantara manfaat kolang-kaling untuk apa? Untuk apa? Kesehatan tulang. Makanya tulang keropos makan kolang-kaling. Oh ya, tulang keropos makan kolang-kaling, dan itu manfaat. Sama, kita ngaji juga. Ini penyakit kita bagaimana? Ada ilmunya begini. Kita ngaji ini, oh kayaknya rakus banget kita sama dunia, males banget kita ibadah. Ada, masing-masing itu ada obatnya. Makanan aja ada obatnya masing-masing, ada manfaatnya masing-masing. Kurang vitamin C, banyakin jeruk. Kurang kekuatan, gitu, makan korma dan sebagainya. Itu kan ada aturannya masing-masing. Itu lapar, makan nasi. Ketahuan, udah ketahuan lapar nggak makan nasi, ya udah. Sekali nggak makan, dua kali, akhirnya mah. Orang yang mah itu kan karena sering menunda-nunda makan. Itu aja, nggak sesuai dengan tartib. Sama orang juga kalau misalnya sholatnya nggak sesuai dengan tartib, dia punya penyakit batin. Gitu, sholat subuh jam 8, ya kan? Betul. Udah gitu terkadang ada orang di rumah kita ada tamu, waktunya subuh bangunin. Itu kan tamu, wajib kita bangunin. Wajib kita bangunin, kecuali itu tamu orang Hindu. Wajib dibangunin Muslim. Tamu orang Hindu, biarin aja, namanya dia Hindu. Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, emang dia kafir. Tapi kalau misalnya Muslim lagi bertamu di rumah kita, subuh kita bangunin. Mau habis itu dia tidur lagi, no problem, nggak ada masalah. Waktunya makan nasi uduk aja kita bangunin, betul nggak? Tamu, waktunya makan nasi uduk. Tamu, waktunya sarapan pagi. Tamu, waktunya ngopi. Kita bangunin. Ini giliran sholat nggak dibangun, dosa. Gitu. Anak udah gede-gede, bukan gede lagi, udah gede, udah tua, umur 20 tahun, subuh dibiarkan begitu saja. Ini orang tuanya yang masuk neraka duluan. Ini orang tuanya masuk neraka duluan. Padahal tuh orang tua bikin masjid. Kalau perlu tuh kubahnya ada 50 kubah. Yang satu masjid ini ada 1 kubah, ini bikin 50 kubah. Gaya dia. 50 kubah, hebat. Anaknya waktunya subuh enggak kebagian tuh dia, bapaknya. Siramin air. Dia udah tua, udah gede. Kenapa bapak? Sia-sia gitu. Sia-sia, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Mau dibikin apa ini, enggak ada manfaat. Anaknya tidur. Subuh masih ngorok. Kesian, enggak pakai kesian, waktunya subuh. Gitu, waktunya subuh. Muru auladakum bis-shalati. Apa namanya? Kodok yang mana? Oh tidak. Kira benar ada kodok. Muru auladakum bis-shalati. Perintahkan anak kalian usia 7 tahun. Usia 7 tahun aja wajib diperintahkan sholat. Nih, ibu-ibu jamaah, bisa dengar gak? 7 tahun wajib diperintahkan sholat. 7 tahun wajib sholat. Sholat. Mau bilang bagaimana? Sholat. Capek pak, sholat.
Oh gimana Pak? Sholat nggak pakai kita kendar dan kendor, nggak pakai. Wadribuhum bi'ashrin, pukul mereka kalau usia 10 tahun. Ini 20 tahun nggak sholat. Walaupun kita main sajadah, pelantang pelenting pakai tasbih, ditolak sama malaikat. Ente main apa? Ente zikir atau main-mainan? Tuh anak ente tuh lihat masih tidur, masih kekepan sama iblis, laknatullah, masih kekepan sama setan, gitu, diselimutin lagi. Kesian anak, jam 6 pagi masih diselimutin. Ketika bangun, nak bangun sarapan pagi, musibah punya orang tua kayak gini. Nah, sarapan pagi udah jam 7, sholat nggak dibangunin, giliran sarapan dibangunin. Atau ada kalau lagi musim-musim sekolah, sekolah, belum subuh, dia belum sholat subuh, dibangunin sekolah. Dia belum sholat subuh, dibangunin untuk kerja. Ini musibah besar. Bisa paham jemaah? Banyak usaha-usaha yang dilakukan kemudian sia-sia, nggak ada manfaatnya, gitu. Kelihatan kan nanti di hari akhirat, sebagaimana Rasulullah melihat dalam Mi'raj, itu kaum muslimin banyak mempunyai harta bahkan sampai segunung, tapi tahu-tahu hancur lagi. Mempunyai kekayaan sampai segunung, kemudian hancur lagi. Inilah orang di sholat, ibadah, zikir, tapi anak keturunannya di waktu subuh nggak sholat, dibiarin gitu aja, hancur amal ibadahnya, plak sampai minus. Kalau udah minus, neraka udah. Dari banyak amal ibadahnya banyak, masya Allah, sama orang baik, sama masjid baik, sama musola baik, sama majelis taklim baik. Cuma kesalahannya anaknya subuh nggak dibangunin. Bukan itu kesalahan besar. Anak kan kita, betul gak ibu-ibu? Anak kita, anak adalah kita, anak adalah kehidupan kita, anak adalah kebahagiaan kita. Makanya dikatakan jantung. Kemana anak jantung saya? Apa? Anak kambing. Ini nggak ngasih tahu saya. Anak kambing kok jadi anak jantung? Anak kambing. Oh itu anak kambing. Oh, terus yang maksudnya jantung hati yang mana tuh nyanyiannya? Kasih tahu dong. Jantung hati. Oh yang itu anak kambing saya. La ilaha illallah, giliran ngasih contoh salah, maafin saya ya. Maafin. Mana kemana anak kambing. La ilaha illallah. Untung nggak di TV nih, di TV malu juga saya. Astagfirullah. Malu. Mana kemana anak kambing, bukan anak jantung. Ini Pak Cemat gimana sih? Anak kambing bukan anak jantung. Astagfirullah. Ya, ini artinya orang bisa aja salah, itu kan. Tapi secepat-cepat salah minta maaf, minta ampun. Saya lagi enak-enak ngaji pakai salah lagi. Ada salah, namanya salah ya tetap salah. Makanya saya minta maafin ya ibu-ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ada di depan saya, misalnya ada yang ngarang mencipta lagu anak kambing saya. Dulu yang cipta anak kambing saya siapa? Ibu Sud atau siapa? Nggak tahu. Maafin saya. Ayatun itu banyak ayat yang berbicara tentang keistimewaan ilmu. Wa akhbarun, banyak hadis. Akhbarun sahihatun, hadis yang sahih. Masyhuratun, yang sangat terkenal. Lam nastagil bi dzikriha kay la yatul al-kitab. Kami tidak memaksimalkan ayat dan hadis tersebut agar pembahasan kita tidak memanjang. Kalau dibahas satu persatu, dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, bakal jadi panjang bahasannya. Ya. Jadi dikasih batasan. Makanya setiap tulisan ada batasan. Kalau misalnya setiap tulisan nggak ada batasannya, udah nggak ada berketerusan ngomong. Yushawiru fi kulli amrin.
Nah, baginda Rasulullah selalu bermusyawarah di setiap urusan. Bagaimana nih? Ini ilmu nih, ilmu. Di antara pemimpin yang benar dia selalu musyawarah. Kepala rumah tangga yang benar dia musyawarah sama istri dalam mendidik anaknya. Nih bu, bagaimana ya? Ini anak tabiatnya susah banget nih. Nah, musyawarah sama ibu dah. Kenapa? Kan di antara yang tahu tentang psikologi anak kan ibu. Ini anak kalau begini ngambek, kalau begitu ngambek, kalau begini gimana nih? Musyawarah bapak dan ibu. Oh kayak begini nih Pak, bagusnya buat anak kita yang begini, buat anak kita yang begini, yang laki begini, yang perempuan begitu. Itu kan musyawarah. Nikmat sekali untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Kalau ada komunikasi antara bapak dan ibu. Kalau nggak ada komunikasi, bagaimana mau mendidik anak? Akhirnya anak kesana dibiarkan, anak kesini dibiarkan, gitu. Nggak boleh. Kita biarkan anak begitu saja. Andaikan anak kita di pesantren aja atau anak kita di pengajian aja, wajib kita peduli kepada anak kita dan wajib peduli kepada guru dari anak kita. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Rasulnya untuk selalu bermusyawarah di setiap urusan. Ini Rasulullah. Mau perang musyawarah. Rasulullah musyawarah mau perang. Mau bikin masjid musyawarah. Membentuk daulat negara Islam, daulah Islamiyah musyawarah. Ini luar biasa baginda Rasulullah. Andaikan Rasulullah tidak musyawarah, sah-sah saja. Beliau sebagai Habibullah, pemimpin dunia dan akhirat. Tapi Allah mengajarkan Rasulullah untuk apa? Musyawarah. Nah kita penting nih, ya ibu-ibu, bu, penting suami kalau lagi di rumah musyawarah sama istrinya. Bagaimana nih masalah anak-anak? Bagaimana nih anak-anak udah hafal belum Qur'annya? Anak-anak udah hafal belum hadisnya? Ini anak-anak tentang sholat udah bagaimana? Pemahaman sholat bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Harus dimusyawarahin. Nggak bisa tidak dimusyawarahin. Bikin gedung aja penuh dengan musyawarah. Kalau enggak hancur gedung. Ini rumah tangga enggak ada musyawarah, didik anak sedidik-didiknya. Ya udah, sejadi-jadinya tuh anak. Suami dan istri ketika mempunyai anak sedidik-didiknya. Ya udah, hasilnya sehasil-hasilnya. Orang bikin apa gedung. Kan ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, beli ini beli itu, kemudian semen gimana, pasir bagaimana. Itu kan ada kalkulasinya semuanya. Kerjanya bagaimana kalau misalnya kerja harian. Kalau misalnya kerja harian makin lama gitu. Namanya tukang, ya udah kalau kerja harian makin lambat. Kalau misalnya nih kerja borongan, oh banyak tapi kerjanya berantakan. Nah itu dia namanya tukang, ibaratnya kayak gitu. Kan itu semuanya kalau misalnya enggak percaya, ada namanya yang kumis melintang, apa namanya? Yang kalau di proyek mandor, kumis melintang. Mandor, tuh ngeliat tuh mandor, ente kerja yang benar, ente kerja yang benar. Itu lihat membangun gedung dunia. Ini kita membangun rumah tangga dunia dan akhirat. Membangun rumah tangga dunia akhirat, nggak pakai musyawarah. Astagfirullahaladzim. Berantakan. Makanya terjadi berantakan rumah tangga, rusaknya keluarga, perkampungan. Itu semuanya lantaran tidak ada musyawarah. Betul kan ibu? Ibu beliin HP, bapak bilang jangan. Udah ketahuan bapak bilang jangan beliin HP, kasih HP yang kura-kura aja udah. Teng tong udah. Umurnya masih kecil. Kalau gede udah jangan pakai konten-konten yang banyak, hati-hati. Gitu, dan perlu diawasi. Kalau perlu nggak perlu HP dan sebagainya. Jangan sampai ngajinya cuma sekedar 1 jam 2 jam, main HP-nya 20 jam. Ya ini banyak. Kita bukan kata orang, saya sendiri ngelihat. Masya Allah, terkadang jam 11, jam 12. Terkadang saya pulang ngaji atau pulang dakwah jam 1 atau jam 2. Jam 1 atau jam 2 itu anak-anak kecil
khusyuk tapi main game. Malam Sabtu, malam Minggu tuh semalam gitu. Masya Allah, semua Masya Allah. Di mana itu kan tugas kita sebagai orang tua. Biarin dia nangis, biarin mau ngamuk, biarin dia ngamuk daripada nanti di akhirat dia ngamukin kita. Mendingan di dunia dia ngamuk. Ya, di dunia nggak apa-apa kita nangis darah. Jangan sampai di akhirat kita nangis darah. Biarin. Anak biarin, mau dibilang apa? Anak-anak kita bukan anak orang. Betul gak? Anak-anak kita bukan anak orang. Andaikan tuh kita misalnya nasihatin anak kita, lurah juga nggak mau turut tangan. Kenapa? Lah anak ente. Anak ente, silahkan ente ajar yang benar. Betul gak? Polisi juga nggak bakal turun tangan. Ngapain, ini urusan keluarga. Didik anak, wah nanti guling-gulingan, biarin guling-gulingan. Mau kasur-kasuran juga boleh. Begitu apa? Biarin, masih pintu hancur, jangan rumah tangga hancur. Baru pintu, kata Pak RT. Baru pintu nggak ada masalah, masih kita bisa beli. Tapi kalau rumah tangga hancur, nggak bisa dibeli lagi. Itu kalau misalnya suami dan istri udah cerai, susah dibeli lagi. Bisa nggak dibeli istri yang udah dicerai? Jamaah, bisa nggak dibeli istri yang udah dicerai? Nggak bisa. Rumah tangga udah hancur. Sebelum hancur, biarin dah. Mau rumah kayak hancur kayak, mau pintu hancur, biarin. Yang penting hati kita tidak hancur. Yang penting hati kita tidak. Makanya jadi orang tua sabarnya yang banyak. Ini jadi orang tua cuma bisa ngasih duit doang. Yang namanya anak udah kasih, saya udah kasih sepeda BMX. Ini lagi orang BMX gitu. Pak Camat kasih tahu dong, salah lagi saya. BMX, saya udah beli BMX, Masya Allah. BMX, udah girang, nggak ngaji. Nggak ngaji, nggak apa, Allahu Akbar. Ini cucu. Saya nggak ngeliat. Itu kewajiban kita ya jamaah sekalian. Jadi kalau jadi orang tua, sabarnya yang banyak. Jangan takut sama anak. Jangan takut anak. Seburuk-buruk orang tua dia takut sama anak. Ya kalau misalnya saya kasih tahu anak, nanti anak nggak ngasih duit lagi kepada saya. Biarin dia nggak ngasih duit. Murka dia di sisi Allah. Gitu. Apalagi kalau misalnya punya anak laki-laki, dia lebih dahuluin istrinya daripada orang tuanya. Durhaka dia. Anak durhaka adalah anak yang lebih mendahulukan istrinya ketimbang orang tuanya. Istrinya makan daging kambing, orang tuanya kagungnya kanggung basi lah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu, jamaah. Makanya dimasukin Majlis Talim Az-Zahra biar anak soleh dan soleha dan soleh. Gitu. Ada yang soleh, ada soleha. Gitu. Itu maksudnya. Walam yakun ahadun afdala minhu, padahal tidak ada orang yang lebih pintar dari Rasulullah. Nggak ada orang yang lebih pintar dari Rasulullah. Tapi Rasulullah musyawarah. Tidak ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah. Tapi Rasulullah bermusyawarah. Tidak ada orang yang paling tinggi di sisi Allah kedudukannya dari Nabi Muhammad, tapi beliau bermusyawarah. Hebat kan nih Nabi? Bermusyawarah, musyawarah. Namanya kalau kerja bareng musyawarah. Gitu. Andaikan salah masih benar. Misalnya andaikan salah masih benar gara-gara musyawarah. Bagaimana sih kalau benar? Gitu. Wa ma'adzalika umira bil musyawarati. Nah, ilmu yang kita ambil nih sekarang bagaimana musyawarah. Nih biasa nih ibu-ibu ngutang enggak musyawarah sama suami. Dosa. Itu istri gampang banget ngutang, tahu-tahu orang itu datang
orang Ambon atau orang mana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, belum bayar. Apa bayar apa? Ini buktinya. Ini dari siapa? Suami bangun tidur, ngopi belum, ngeteh belum, tahu-tahu dengar bahwa banyak utang, kan kaget. Musyawarah. Ini banyak perceraian gara-gara begini. Betul gak? Banyak keributan gara-gara begini, ngutang. Lah benar-benar lah istri ngutang nggak pakai musyawarah sama suami. Emang suami mau dijadiin apa? Mau jadiin pajangan? Suami itu dijadikan suami bukan untuk dijadikan pajangan. Gitu, dijadikan keramat hidup. Bahkan buat sang istri, perempuan kalau udah dinikahkan, suaminya lebih istimewa daripada orang tuanya. Kalau tuh perempuan sudah dinikahkan, ngutang sana sini, nggak musyawarah sama suaminya juga Allah Akbar kesana sini, nggak pakai musyawarah. Allah merintah Rasulullah mempraktikkan kepada keluarga dan sahabatnya dengan musyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jamil umuri hatta hawaijil bait. Baginda Rasulullah selalu bermusyawarah kepada sahabatnya di seluruh urusan, sampai kebutuhan rumah tangga. Masalah kebutuhan rumah tangga aja musyawarah. Beli dangdang, itu beli dang, suaminya dadang, beli dang gitu. Suaminya dadang namanya, orang Sunda. Mau apa nama, beli dangdang, ya udah, bang dangdang itu, bang itu dia yang gara-gara dangdang ngomong salah. Ya itu mau dangdang, zaman sekarang nggak ada dangdang. Apa namanya? Magicom itu. Padahal itu bagusan dangdang. Untuk makannya terjaga, untuk tidak ada orang yang punya penyakit gula. Ini kalau pakai Magicom kan kemungkinan kena gula tinggi. Itu kalau pakai dangdang, masya Allah, di bawahnya ada air, di atasnya dikukus dan sebagainya, dikebet-kebet dan sebagainya, masya Allah. Gitu. Di rumah masih ada dangdang atau apa? Ada. Ya benar, ada, dipraktekin nggak? Ada. Sama aja bohong. Dangdang ada doang. Padahal itu bagus. Iya bagus itu, masya Allah, untuk kesehatan. Jangan apa-apa Magicom, namanya tenaga listrik kan beda dengan tenaga batang kayu tuh, gitu. Dibakar dan sebagainya, enaknya luar biasa. Jadi semuanya harus apa? Ini jangan istri mau kemana-mana nggak ada musyawarahnya. Mau beli lipstik nggak izin sama suami. Mau kemana lagi, ibu-ibu? Mau apa lagi? Ke mall nggak ada izin sama suami. Ini suami apa? Lagi-lagi ini suami bukan pajangan, ini suami. Hormati suami, gitu. Qala Aliyan, Sayyidina Ali berkata, ma halaka mru'un an masyuratin. Sayyidina Ali berkata, tidak ada kecelakaan seseorang selagi bermusyawarah. Kalau lagi musyawarah, insya Allah nggak ada celaka. Terhindar dari fitnah, musyawarah. Ini bagaimana nih urusan? Musyawarah. Ini bagaimana nih? Musyawarah. Gimana nih untuk mencapai mufakat? Musyawarah. Oh, visi dan misi kita, musyawarah. Kan terhindar dari fitnah. Betul kan? Terhindar dari fitnah kalau kita udah musyawarah. Kalau musyawarah kita ditolak nggak ada masalah, yang penting musyawarah. Gitu. Ada yang belain. Musyawarah pasti akan benar. Musyawarah. Makanya dalam azas sendi kita bermasyarakat itu adalah azas musyawarah. Gila, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ini pernah ada dikatakan ada seseorang, ada setengah seseorang, ada enggak dianggap. Yang pertama nih seseorang, yang kedua setengah, yang ketiga enggak dianggap. Farrajulu yang disebut dengan seseorang, man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawir. Orang yang punya pendapat benar dan dia tetap bermusyawarah. Enggak angkuh, enggak sombong.
Nggak mentang-mentang pendapatnya hebat, tapi menurut saya, waduh, nggak bisa. Seseorang disebut dengan manusia, pendapatnya benar dan dia musyawarah. Itulah manusia. Yang namanya manusia, dia punya pendapat benar dan musyawarah. Enak gak kalau gitu jadinya? Enak gak? Musyawarah gitu. Anak juga kalau ada masalah yang sangat genting tentang permasalahan rumah tangga, musyawarah sama bapaknya, musyawarah sama ibunya. Jangan tahu-taunya langsung cerai 3, talak 3. Hancur dah. Kenapa? Karena nggak ada musyawarah gitu. Segala sesuatunya disuruh musyawarah. Ini permasalahan genting, dia nggak musyawarah. Astagfirullahaladzim. Jadi seseorang itu dilihat bahwa dirinya itu manusia atau tidak, dia punya pendapat benar dan dia musyawarah. Pertama, wanis furajul disebut setengah. Kalau ada setengah berarti orang apa? Orang setengah, orang apa? Itu kok bingung. Man lahu ra'yun saibun walakin la yusyawir. Pendapatnya benar tapi nggak bermusyawarah, sama orang gila. Jadi orang gila, dia pendapatnya benar tapi nggak mau musyawarah. Nggak mau musyawarah, pokoknya ini saya yang benar. Ini saya. Pokoknya kalau udah pendapat saya is the best. Saya orang paling alim, saya orang paling segala-galanya. Nggak mau musyawarah, sama hukumnya seperti orang gila, kan setengah. Bukan setengah gila, emang udah setengah adalah gila. Mau gak ibu-ibu disebut setengah? Berarti musyawarah dong, musyawarah. Pak, kalau misalnya ada bapak, ibu pakai bedak mulu gak sih? Gitu. Ya pastinya bapak bilang, iya. Pak, kalau misalnya ada bapak, ibu pakai minyak wangi gak sih? Nggak mungkin. Bohong banget kalau ada suami bilang enggak. Kan suami mau ngelihat istrinya serba cantik dan wangi, betul gak? Jangan pura-pura. Serba wangi dan cantik. Masya Allah, cuma Masya Allah itu gitu. Apalagi suami yang beliin. Nah itu tanda tuh kalau misalnya istri bilang, Pak, kira-kira nih saya pakai lipstik cantik gak? Itu berarti istrinya mau dibeliin lipstik. Ini suaminya blow on. Udahlah, nggak usah pakai lipstik. Padahal tuh bahasa kias, istri mau minta lipstik. Kalau udah istri mau memperlihatkan kepada istrinya, kalau ibu-ibu kalau di rumah pakai baju apa sih, daster. Ada daster warna kuning, ada hijau misalnya. Itu, hitam. Ada daster warna hitam. Ada, iya dah, ada. Daripada saya salah lagi, anak kambing aja saya salah, apalagi daster yang saya nggak pernah pakai daster. Iya, gitu. Tuh istri bilang, Pak nih, lihat daster saya. Arti kan mau minta beliin lagi. Jadi, iya, suami juga cerdas dong. Jangan lagi, ya bagus, yang bagus. Cuma begitu doang. Padahal udah tahu itu minta tambah lagi. Nggak apa-apa. Emang duit suami buat siapa? Kalau bukan buat anak dan istri, betul nggak? Nggak ada masalah. Ini diantara kecerdasan istri, minta malu tapi dengan gaya kias namanya. Minta malu, minta untuk beli ini dan beli itu, malu gitu. Diperlihatkan, Masya Allah. Jadi pintar, istri yang pintar. Amin. Kan enak kalau mempunyai istri pintar gitu. Kalau istri nggak pintar, disuruh beli beli gula, dia beli garam. Nah, kita mau ngopi, dia beli garam. Pintar banget tuh istri. Jangan pintar-pintar banget begitu, kek. Itu orang setengah tuh. Atau dia nggak punya pendapat sama sekali. Suami nggak punya pendapat sama sekali, apa-apaan. Suami takut sama istri. Pokoknya, wah kalau sudah istri ngomong gitu, iya bu, astagfirullah, ente. Suami takut sama istri. Pokoknya, itu tuh, ambil anak lu. Wah, udah bilang eluh lagi. Nah, suami dibilang eluh, mau aja lagi.
Salah. Nyari istrinya di mana tuh? Sawah. Di sawah. Ya kalau ketemu di sawah ya kayak begitu emang. Coba kalau di majelis alim, benar. Betul gak? PRT yang bilang kalau misalnya lindung di sawah dapat. Lah perempuan nyari di sawah. Jadi anak sawah. Tahu gak anak sawah? Anak-anakan sawah gitu. Iya, anak-anakan sawah gitu. Jangan nyari di situ kalau nyari istri. Nyari istri di majelis alim, di pesantren, di tempat-tempat yang benar gitu. Jangan, laki nggak boleh takut sama istri. Ini bukan artinya ngajarin gimana-gimana. Ini kan syariat. Kita lagi belajar syariatul Islam. Bukan artinya tuh tahu kemudian istrinya diomelin mulu. Nggak juga, salah. Saya bilang istri nggak boleh berani banget sama suami dan suami harus apa? Romantis gitu. Makanya kan ada kemarin tuh apa lagu apa? Kita bikin itu dia, Masya Allah. Anak-anak lebih tahu. Apa? Kita bikin kue lopis gitu. Kita bikin romantis. Iya, kita bikin kue lopis. Kan enak sama istri bikin kue lopis bareng. Enak gak? Gitu. Mau rasanya gimana, yang penting enak aja udah. Masya Allah, bikin kue lopis bareng, ngeteh bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Enak gak? Itu hasil dari musyawarah. Itu hasil dari musyawarah. Ini kan syariatul Islam ngajarin kita terampil betul nih, cerdas betul. Tapi terkadang kitanya nggak jalanin, ya udah akhirnya berantakan. Orang yang keluar dari jalur Islam berantakan semuanya. Coba aja pasti bakal berantakan. Wa man la ra'ya lahu wa la yushawir. Nah, orang yang nggak punya apa-apa, lah manusia wala jin, ini nggak punya pendapat, nggak musyawarah juga. Keterlaluan nih orang. Lah orang udah nggak punya pendapat, nggak musyawarah, mau ngapain dia hidup? Ya. Gelam dia hidup, sana kesini, sana kesini, sana nggak manfaat, kesini nggak ada manfaat. Ya kayak adegan komedi yang di TikTok Hasan Sule, ya kan? Pecinya ditutup kayak lucu orangnya. Sana kesini nggak dapat, mau nyari kerjaan dia nggak bisa, nyari olahraga dia nggak bisa, apa semuanya nggak bisa. Ini artinya nih pendapat dia nggak punya, musyawarah juga nggak disebut dengan manusia. Manusia kan ada komunikasi. Musyawarah itu komunikasi. Komunikasi itu ada ngobrol. Ya, ada ngobrol. Jangan suami tuh di rumah nggak diobrolin. Suami ada di rumah, istri main HP mulu. Dari awal beduk subuh sampai beduk maghrib tuh istri main HP mulu. Padahal suami lagi istirahat. Suami lagi berhenti kerja. Kok berhenti kerja? Lagi libur kerja. Kan harusnya ditemenin, main HP mulu, HP lagi. Musibah yang kayak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah berkata kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, dua alim besar, wali besar pada zamannya. Ini Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Imam Husain bin Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib zauju Sayyidatul Fatimah Az-Zahra bintu Rasul Muhammad. Ini anak cucunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Orang kalau melihat Sayyidina Ja'far seakan melihat baginda Rasul Muhammad. Orang melihat Sayyidina Ja'far seakan melihat Rasul Muhammad. Sayyidina Imam Malik beliau mengatakan, untung aku masih ngaji dengan Sayyidina Ja'far 2 tahun. Ketemu sama Sayyidina Ja'far 2 tahun dan aku belajar kepada beliau. Sambung sanadku kepada baginda Rasul Muhammad. Untung ada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, aku beruntung. Ini Imam Malik bin Anas. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Nah, ini kejadian dengan Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Bermusyawarahlah urusan kau dengan orang yang kenal Allah, orang yang takut kepada Allah.
bermusyawarah engkau dengan ulama. Ini kita musyawarah sama temen. Nauzubillah min dzalik. Udah temen itu tahu-taunya cinta sama istri lagi. Udahlah, ceraiin aja, ceraiin. Setelah nyerain tahu-taunya bekas istrinya dikawinin sama dia. Makanya jangan salah curhat. Ini kan demen banget orang curhat. Curhat dong, curhat. Astagfirullah. Di HP-nya nih segen banget hidup tapi mati nggak mau. Apaan ente? Segen hidup tapi mati tidak mau. Lapar, hidup kayaknya begini banget. Di DP. Atau apa namanya? Status. Itu SW. Oh, lebih pintar dari saya. SW. Hidup begini amat. Sebel. Astagfirullah. Berarti kan dia lagi sebel tuh. Orang tahu. Nggak boleh orang tahu kehidupan kita. Hanya Allah dan kita. Mau kita lagi makan asin, kita rasain manis bisa. Biarin kita makan cuma sekedar nasi doang. Kemudian ketika kita keluar dari rumah seakan ngelap-ngelap habis makan daging kambing. Enak banget. Itu kan semua tergantung adegan kita. Tergantung adegan kita hidup. Hidup penuh dengan adegan. Kalau misalnya hidup nggak ada adegan, bohong. Karena hidup penuh dengan sandiwara. Hidup itu adalah ad-dunya kal masrahiyah. Dunia itu bagaikan panggung. Iya. Ingat masih muda kan? Jangan nyanyi udah. Gitu. Hidup bagaikan panggung sandiwara. Biarin kita habis makan nasi seakan habis makan daging kambing, bisa gak? Orang-orang main film itu padahal lagi iklan minuman. Ada minum gak? Iklan minuman extra jus. Extra jus. Salah lagi. Extra jus. Kuku Bima. Kuku Bima Sakti. Ada airnya gak? Ada tapi gak diminum. Kalau salah lagi ya nggak diminum, kembung dia. Jadi dia nggak minum, serasa minum. Itulah kehidupan, biarin. Mendingan kita dianggap orang ada daripada dianggap orang nggak berada. Orang menganggap kita punya duit mulu, nggak apa-apa. Daripada orang ngelihat kita, ya Allah nih orang ngelihat kesian amat itu. Anaknya siapa sih? Bapaknya lagi ngapa-ngapa disalahin, emaknya lagi nggak ngapa-ngapa disalahin. Padahal gara-gara anaknya. Biarin orang miskin, hanya kita yang tahu. Setuju ibu-ibu? Udah kalau nggak punya duit jangan ngomong sama orang. Minjem mulu sama tetangga. Bu, minjem mulu sama tetangga. Bu, minjem mulu sama tetangga. Betul? Betul? Musyawarah, ya Allah. Dibilang minjem dia jatuh. Betul. Jadi kita disuruh musyawarah kepada ulama. Jangan sembarang orang. Kalau kita musyawarah sembarang orang, ya dipreteli kita nantinya. Apalagi itu orang yang sembarang orang itu enggak amanah, khianat, dijelek-jelekin kita. Iya, urusan kita dijelek-jelekin dah. Gitu. Rahasia kita dibongkar semuanya. Jangan gampang banget curhat sama orang. Apalagi di SW tadi. Gitu. Jangan disebutin di SW, ini lapar, haus, enak kali kayak orang. Enak kali kayak begini. Jangan, udah. Di DP atau DSW kita dakwah aja udah dakwah. Ya kan? Dakwah. Belajar kita dakwah. Kita belum jadi wali, enggak apa-apa. Ikuti perjalanan wali, selamat. Kita bukan ulama tapi enggak apa-apa. Kita ikutin perjalanan ulama, selamat. Apa perjalanan para nabi, para wali dan ulama adalah dakwah. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha.
Mencari ilmu itu urusan yang paling dahsyat dan paling sulit. Musyawarah tadi gampang, tapi nyari ilmu kan susah. Orang musyawarah setengah jam, 1 jam cair. Nyari ilmu nggak ada. Orang jadi ulama nggak ada yang 1 jam, 1 tahun, 2 tahun jadi ulama. 5 tahun tahu-tahu jadi ustaz. Tahu-tahu megang mic, ceramah di atas mimbar. Apaan? Baru ngaji 5 tahun udah megang mic, ceramah di atas mimbar. Lama jadi ulama? Lama? Enggak ada yang jadi ulama sebentar. Capek. Lihat, orang-orang lagi pada ngapel. Tuh ulama masih kecil, ngapain gurunya? Ngaji sama gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala aliyun. Orang-orang lagi naik motor, dia ngaji. Orang-orang naik mobil, dia ngaji. Orang lagi kumpul di sana sini, tuh anak muda kumpul sana sini, dia ngaji. Capek jadi ulama. Jadi santri aja capek, bagaimana jadi ulama? Ya kan? Gak ada orang yang langsung jadi ulama 5 tahun. Ngaji 5 tahun jadi ulama. Gak ada. 10 tahun aja. Gak ada. 20 tahun. Mungkin. Itu baru mungkin. Allahu Akbar. Jadi menuntut ilmu di antara perkara yang sangat tinggi dan paling sulit. Makanya fakanatil musyawaratu fi ahamma wa aujab. Nah, musyawarah untuk cari ilmu sangat dipentingkan dan sangat diwajibkan. Musyawarah untuk nyari ilmu. Bagaimana nih musyawarah majlis salim kita ke depan? Misal jamaah musyawarah majlis salim kita ke depan. Tahun 2024 majlis salim kita di mana? 2025 majlis salim kita di mana? 2026 majlis salim kita di mana? Itu ada musyawarah. Jangan nggak ada musyawarah. Ya tahu-taunya tidak ada karena tidak ada musyawarah. Pentingnya sebuah musyawarah. Kalau dunia penting musyawarah, bagaimana akhirat? Nih, saya mau kasih ilustrasi kepada jamaah sekalian, gambaran. Masalah dunia wajib kita musyawarah, bagaimana akhirat? Akhirat lebih lagi. Karena ini permasalahan adalah permasalahan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid tahun 2024 bagaimana nih bentuknya? 2025? 2026? Kan penting musyawarah. Gitu. Majlis salim begitu juga, mushola begitu juga, syiar dakwah begitu juga. Jangan syiar dakwah dari tahun ke tahun begitu. Menandakan bahwa hati kita juga begitu. 1 tahun, 2 tahun begitu-begitu aja. Tanda hati kita juga begitu-begitu. Sementara hatinya orang bertakwa penuh dengan keindahan, penuh dengan terus ketinggian derajat. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hidup kita begini-begini aja. Umur panjang tapi nggak ada makna. Rugi umur kita. Umur 30 tahun nggak ngaji-ngaji. Umur 25 tahun nggak bisa ngaji. Umur 40 tahun masih was-was. Jangan dong. Kan setan kalau begitu jadinya. Setan emang demen banget untuk menggoda kita. Makin tua biar makin rakus dengan dunia. Padahal seharusnya semakin tua semakin dekat kepada Allah. Wallahu a'lam.